bener. Lupa. Yang ngomong yang benar. Jangan lupa. Terus? Like, Komen, dan subscribe. subscribe. Abah New Channel. Abah New Channel. Mantap, mana mantapnya? Tangannya dong Mantap. sambil itu. Tahu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Wa qala aidan wal akhiratu khairul laka minal ula. Al ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah ta'lim musholah at-tahiriyah, dan juga para sepuh, para asatid, para tokoh masyarakat, para bapak dan para pemuda, khususnya kepengurusan musholah Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran, dan juga muratibil acara kesepuhan kita Bapak Cep Wahyu, dan seluruh hadirin yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Kembali kita bisa melangkah, duduk bersama, berkumpul setiap ta'lim malam Kamis. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita di akhirat. Amin. Oleh karena itu kembali kita membuka materi fikih, yaitu Fathul Qorib di halaman 116 ya. Warobi'u paling bawah ya, wa yazuzulil musafir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, pelajaran fikih saat ini yang terus kita papai dari mulai pasal, bab ya, dan masih panjang karena masih ada jilid yang kedua. Betapa komplit fikih dalam Fathul Qorib ini ya. Dan kita saat ini memasuki sholat jamak qashar. Jamak artinya bergabung atau menyatukan, ngahijikeun tina asar jeung dohor, tina isya jeung maghrib. Kalau qashar artinya meringkas yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nah itu. Kalau digabung jadinya jamak qashar. Nah, bagaimana setelah kita memahami daripada syarat-syarat orang-orang yang melakukan qashar, sebagaimana kemarin
ya, bahwa syaratnya orang tersebut bepergian tidak tujuan maksiat. Ya, lamun rek ngadu kotok teu sah. Neka mana? Neka Cirebon, aya naon nek ngadu hayam. Atawa neka Surabaya rek nonton bola. Eta nek ngarampok tapi bagus eta nek ngarampok salat. Ya. Jadi harus dengan perjalanan yang tidak maksiat. Ya. Perjalanan apa saja yang penting gak maksiat aja. Misalnya ziarah, silaturahmi, ya besanan atau bayar hutang dan sebagainya, ya. Itu dagang, ya, tidak ada masalah, ya. Yang penting jaraknya minimal 90 kilometer itu, ya. Baik, kita lanjutkan. Wa yajuzu lil musafiri sabron tawilan mubahan ayyazma'a baina sholatai zuhri wal asri. Musafir yang bepergian jauh lagi mubah juga boleh melakukan keringanan menjama, yaitu mengumpulkan antara dua sholat, yaitu duhur dan asar dengan jama takdim, ya. Perhatikan jama takdim, yaitu si asarnya ditarik di waktu duhur. Jadi takdim namanya, ya. Kalau nanti dibalik berarti takhir. Jadi takdim itu sholat dohor dulu di waktu dohor dengan niat jamak dan asar. Kemudian setelah duhur 2 rakaat baru asar, ya, 2 rakaat lagi, gitu, ya. Nah, jadi asar dengan jamak takdim, yaitu sholat asar dilakukan di waktu sholat duhur. Dan jamak tahir, sholat duhur dilakukan di waktu sholat asar. Jadi tinggal ngabalik-balik bae. Tahir artinya mengakhirkan, takdim yaitu mendahulukan. Yakni di dalam waktu yang dia kehendaki. Masalah waktu yang paling afdol memang jamak takdim. Tapi kalau ada kedaruratan, misalnya pas kita mau jamak takdim ternyata tidak memungkinkan, rest arealnya masih jauh, ya, itu umpamanya tanggung. Nah, pada akhirnya kita memutuskan untuk jamak takhir. Yang tadinya jamak takdim nggak keburu, akhirnya jamak takhir. Memang yang afdolnya jamak takdim, gitu, ya. Jadi tidak mengakhirkan. Kemudian duhur dilakukan di waktu sholat asar, jadi takhir. yakni di dalam waktu yang dia kehendaki, bebas, ya, terserah kita bisanya ditakdim atau ditakhir. Mau dohor dulu atau asar narik dohor, atau dohor narik asar. Wa ayazma'a baina sholatil maghribi wal isai takdiman wa takhiron, ya. Dan diperbolehkan pula menjama antara dua sholat maghrib dan isya. Ingat kata-katanya hanya menjama, ya, dengan jama takdim dan jama takhir sama sebagaimana dohor dan asar. Yakni di dalam waktu yang dia kehendaki. Begitu juga bisanya dia mau menjama takdim apa jama takhir, tinggal dibalik-balik, ya. Kalau jama takdim berarti isya ditarik di waktu maghrib. Kalau jama takhir berarti maghrib dibawa ke waktu isya. Seperti itu, ya. Syarat jama takdim ada 3 hal. Ini khusus untuk jama takdim. Untuk dohor narik asar, maghrib narik isya. Untuk yang itu. Mana al-awalu ayyabda'a bidzuhri qoblal asri. Tuh. Yang pertama syarat jama takdim di antara yang 3 tadi memulai dengan sholat duhur. Jangan asar dulu, duhur dulu, karena di waktu duhur yang punya waktu dulu sholat duhur sebelum mengerjakan sholat asar, dan memulai dengan sholat maghrib sebelum mengerjakan sholat isya. Ini jama takdim undang-undangnya, syaratnya. Bagaimana kalau dibalik? Jika dibalik, misalnya memulai sholat asar, padahal kan kita jama takdim dan di waktu duhur, malah asar heula,
sebelum mengerjakan sholat dohor. Dan dia harus mengulang kembali sholat asarnya sesudah sholat duhur jika memang ingin menjamak sholatnya. Jadi yang tadi mah tidak sah. Ya kalau misalnya dia mau jamak takdim tapi malah asar dulu. Nah, jadi dibalik ini lebih baik diulang. Ya dohor dulu kemudian baru asar. Itu baru benar kalau mau jamak takdim. Syarat yang kedua, niat jama pada permulaan sholat pertama. Jadi niatnya untuk jama itu harus di awal sholat, yaitu duhur dengan pada saat takbiratul ihram. Ya, mana takbiratul ihram? Contoh, kan nanti ada di Tafsiratul Thalibin ya, di kitab Tafsiratul Thalibin. Cuman ini contoh. Misalnya kita mau sholat jamak qashar ya, dohor dengan asar. Jadi niat yang dohor tadi sudah dikaitkan, dijamakkan dengan asar. Usolli fardhu dzuhri rakaataini majmu'an ilaihil asru. Karena asarnya ilaihil asru rakaataini qasron lillahi. Disitulah kita takbir Allah. Berarti di hatinya, sejak saya sholat dohor 2 rakaat dijamak dengan asar. Jadi asar dijamak ke duhur 2 rakaat qashar karena Allah Ta'ala. Kalau berjamaah biasa makmuman. Kalau dia jadi imam biasa imaman. Tapi kalau sendiri munfarid langsung lillahi Ta'ala. Nggak ada adaan, nggak ada makmuman. Berarti sudah dapat tuh. Sudah dapat syarat yang pertama. Ya, artinya kalau kita mau sholat asar udah enak karena si asarnya memang sudah ditarik ke duhur. Gitu. Sebab kalau dia misalnya begini nih, usolli fardhu dzuhri rakaataini qasron lillahi ta'ala, enggak pakai majmu'an karena asar atau tesah. Itu harus diulang lagi kalau memang mau jama. Jadi jama itu syaratnya si dohor ini udah niat jama kepada asar atau asar sudah ditarik ke duhur. Itu ya. Itu ya adalah tadi tadi yang pertama ya. Kemudian yang kedua, niat jama udah ya itu ya. Oh, takbir. Maka tidak boleh mendahulukan niat daripada takbiratul ihram, enggak boleh niat duluan. Begitu takbiratul ihram kosong melompong. Atau dia takbiratul ihram dulu kemudian niatnya belakangan. Ini juga tidak baik. Jadi yang baik adalah dibarengkan antara niat dengan takbiratul, bukan hanya qashar jamak tapi seluruh sholat ya. Demikian pula mengakhirkannya dari salam ya, sholat yang pertama, yakni boleh menurut pendapat yang kuat. Niat jama boleh dilakukan di tengah-tengah sholat. Ini mah kata-kata jawaz, tapi wal abdolu tadi yang pertama seperti itu ya. Kemudian syarat yang ketiga, berturut-turut antara sholat pertama dan kedua. Jadi tidak boleh ditunda. Misalnya pancep sholat dohor, niat qashar jamak dohor. Udah salam dari sholat qashar dohor, ngopi heula. Lah, rit hulu cenah ngopi heula. Eta teu nyambung. Nah, jadi kudu berturut komat deui langsung, udang deui. Jadi lamun dibawa ngarokok heula keluar kecenah sabatang heula hararaseum ya. Teberes eta, putus berarti ya. Nah, jadi tidak boleh diseling dengan sesuatu hal. Iya, baik sholat sekalipun diseling dengan sholat, misalnya, saya mau qobliyah ba'diyah, nggak boleh. Harus langsung qomat lagi untuk menuju qashar asar. Itu ya. Itu syarat ya. Jadi tidak boleh. Ya, jadi harus benar-benar kita bisa melanjutkan dari ibaratnya sholat yang pertama menuju sholat yang
yakni tidak dipisah dengan waktu lama ya antara keduanya. Jika dipisah dengan waktu yang cukup lama, menurut adat meskipun berhalangan, misalnya tidur, dibawa tidur dulu, maka sholat kedua harus diakhirkan sampai waktunya tiba. Tuh ya, malah ngaco. Atau cenah hayang ka WC heula. Kudu diulang deui tah mah, ya. Jika pemisahnya hanya waktu sebentar, ya menurut adat lah sebentar doang, maka ya tidak apa-apa sebentar mah. Gitu. Sebentar doang ini. Nah, adapun jama' takhir syaratnya niat jama' wajib dilakukan di waktu sholat pertama. Tetap walaupun jama' tahir, kan kalau jama' tahir kan nanti asar dulu tuh. Iya, berarti kita niatnya di waktu asar. Karena ini tahir mengakhirkan, iya. Tetap harus diniatkan jamanya sedari sholat yang pertama. Kalau enggak diniatkan jama' dari pertama, ngaco, enggak nyambung. Jadi nyambungnya sholat kedua karena sudah ditarik dari awal. Seperti itu, ya. Niat ini boleh diakhirkan sampai saat di mana sholat pertama. Jika dimulai di saat itu masih disebut sebagai sholat ada, ya, adaan, dan tidak disebut kodok. Kalau kodok mah namanya bayar hutang. Ini kok sholat kodok? Ya kodok mah nggak bisa jamak, nggak bisa kosor. Kodok mah kodok aja. Kalau 4 ya 4, kalau 3 ya 3, kalau 2 ya 2. Kalau ini mah sholat yang ada, yang sekarang, yang kontan, gitu. Wala yajibu fi jam'i takhiri tartibun wala mualatun wala niyatu jam'in ala sahih fis salasati, ya. Dalam jama' takhir, ini khusus jama' takhir, tidak ada kewajiban untuk tertib berturut-turut dan niat jama'. Kalau untuk ini, untuk yang jama' takhir. Demikian menurut pendapat yang sahih di dalam 3 hal tersebut. Jadi beres tuh persyaratan tata cara melakukan sholat qasar jama', ya. Wa yajuzu lil hadiri ail muqimi fi waqtil matori. Sekarang nih waktul mator mah musim hujan. Orang yang berada di rumah, ya, lil hadiri eta nu teu ka mana-mana, DRS. Di rumah saja, suganta dokter Andes. Orang di rumah saja, ya. Bagaimana orang-orang yang berada di rumah pada waktu turun hujan juga boleh menjamak sholat pada saat hujan antara maghrib dengan sholat isya. Kalau musolahnya jauh, masjidnya jauh, 3 kilo. Motor eueuh, bajai eueuh, atuh kuari mah tinggal ngalengkah. Mungkin ulama pada saat mengarang kitab boro-boro payung, ya. Ibaratnya masjid musola boro-boro, karena dulu kan umat Islamnya belum banyak, kemudian belum padat, sehingga dalam satu kelurahan masjid kadang-kadang cuman ada satu. Atau kuarima tiap kampung baroga masjid. Mararewah di masjidna. Ngan hanjakal. Nunggusiana eueuh. Itu. Ya. Nah, jadi inilah diantaranya menjama saat pada turun hujan. Antara sholat maghrib dengan sholat isya. Kalau sekarang kurang cukup syaratnya. Kalau zaman sekarang. Karena tidak sesuai dengan tutorial di sini. Dan dalam sholat duhur dengan sholat asar, namun hanya dengan jamak takdim. Di sini nggak ada qasar ya, tapi khusus jamak. Ini mah orang yang tidak musafir, hanya karena berhalangan turun hujan, gitu. Tidak boleh dengan jamak takhir. Kalau jamak takhir kan artinya tanpa halangan kok dia mengakhir-akhir. Kalau tadi mah bepergian, wajar ada jamak takhir karena darurat. Ai di imah bae ngopi darurat naon. Itu, ya. Hal ini dengan syarat jika hujan sampai membasahi pakaian. Alasannya, saya kalau ke masjid keburu kebrek di jalan.
keburu basah kuyup, sementara di jalannya jauh. Wah, nggak karu-karuan nanti sholatnya. Nah, maka itu boleh sekiranya jauh, darurat, dan dia orang yang sudah terbiasa berjamaah. Tapi kalau yang nggak biasa berjamaah mah, atuh nggak perlu. Biasa bae, orang tinggal nunggu waktu bae tuh. Ngenaeun namun karena bisa salah paham. Tiap hujan dijama iya. Takutnya tiap hujan dijama gitu ya. Nah, jika hujan sampai membasahi pakaian bagian atas dan sendal bagian bawah, udah pastilah banjir. Di samping beberapa persyaratan jama takdim yang sudah diterangkan di depan. Jadi seperti itu. Kalau memang orang tersebut terbiasa dengan melakukan jamaah ke satu tempat di masjid, tiba-tiba ini hujan gede. Andai kata dia memaksakan diri, pasti basah di jalan. Akhirnya udahlah dijamak saja, tapi bukan jamak tahir, khusus untuk jamak takdim. Kalau jamak tahir mah untuk musafir. Sementara tadi adalah mukimin, DRS ya, yang di rumah saja itu. Wa yustaratu aidon wujudul matori. Tuh. Ya, fi awali sholatain wala yakfi wujuhu fi asnail ula min huma. Disyaratkan pula hujan turun saat permulaan kedua sholat. Waduh, begitu mau mulai sholat, memang kebetulan hujannya turun ini hujan. Baru kita takbiratul ihram. Iya. Maka tidak boleh jika hujan hanya turun di tengah-tengah sholat pertama. Lain halnya. Kan ini mah di tengah-tengah. Berarti udah dapat 2 rakaat kira-kira. Atau sudah dapat 1 rakaat. Beda. Dengan di tengah sholat berarti udah mulai sholat. Kalau tadi di pertama berarti sebelum sholat. Itu. Disyaratkan pula hujan masih turun ketika salam dari sholat pertama. Tuh. Orang ngesalam pertama masih ngaguruh kene hujanna. Ada persyaratan untuk jama. Ulai mengesraat jama belah. Kahayang na eta mah. Itu ya. Jadi memang itulah diantara persyaratan ya. Baik setelah itu hujan turun terus atau tidak masalah. Yang pasti ketika dia salam pertama terbukti hujan masih turun. Keringanan menjamak sholat yang disebabkan oleh hujan itu dikhususkan bagi orang yang sholat berjamaah di masjid atau tempat jamaah lainnya yang jauh. Bener, jauh nabaheula jeung jauh kuari beda, Pak. Sebab dulu baru 10 kilo mah nggak bilang jauh, walaupun belum ada kendaraan. Deket cenah tah. Cenah kampungna deket tah didinya. Didinya ge kesangan urang pan. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya yang jauh menurut adat dan dia bisa sakit akibat kehujanan di jalan jika menuju ke tempat jamaah itu, akhirnya dia sholat di rumah di jamaah. Biasanya ke masjid ini hujan, akhirnya antara dohor dan asar di jamaah seperti itu ya. Ini adalah pasal tentang syarat wajib sholat Jumat. Insyaallah nanti pembahasannya yang akan datang ya. Ini saja, mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat ya, panjang umur yang barokah. Adanallah wa iyyakum azmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.